Untuk market fokus hari ini ya, ada building approval ya, tadi pagi udah dirilis ya. Kemudian nanti jam setengah 4 ya, ada construction PMI dari pound sterling. Nah, kemudian nanti malam jam 19.15 ada ADP non-farm employment change. Nah, kemungkinan sih harga tidak akan terlalu bergerak sebelum data non-farm payroll yang hari Jumat ini keluar ya. Ya, itu yang akan menjadi sorotan market di minggu ini sebenarnya. Nah, apakah non-farm payroll dari Amerika Serikat lebih baik daripada bulan sebelumnya atau dari perkiraan ekonom? Ya, kita tetap harus menantikan data tersebut. Ya, kemungkinan itu berita fundamental yang bisa saya bawakan hari ini. Oke, jadi untuk di fokusnya minggu ini adalah di hari Jumat ya Pak mengenai data non-farm payroll dari Amerika. Nah, kalau dilihat juga dari ekonomi kalender ini juga tadi sempat dibahas oleh Pak Wanfu adalah mengenai euro yang secara manufaktur ini adalah bagus ya. Nah, kurang lebih kalau misalkan kita perhatikan dari data ekonomi kalender di hari Kamis itu ECB akan coba untuk mengumumkan untuk masalah kebijakan apa yang ke depan yang akan diambil. Nah, kalau dilihat dari inflasi juga kemarin juga masih di bawah dari target ya, kurang lebih inflasinya menurun alias mengarah kepada deflasi yang terjadi. Nah, kira-kira bagaimana Pak untuk di hari Kamis ini? Baik, dari bagusnya manufaktur ya, kemungkinan penambahan stimulus itu belum tentu terjadi. Jadi kalau misalkan saya lihat ya, European Central Bank atau ECB ya, itu diperkirakan tidak akan mengumumkan langkah-langkah terbaru ya, meskipun turunnya inflasi ya mendekati nol yang dapat mendorong istilahnya diskusi aktif mengenai stimulus. Namun inflasi zona Eropa yang 0,5% bulan lalu itu merupakan level terendah sejak perekonomian tenggelam ya dalam resesi di tahun 2009. Jadi yang saya lihat sih kemungkinan tidak akan terlalu banyak perubahan kebijakan, Bu. Bulan ini berarti kemungkinan untuk ECB menambah Ya, ini masih belum. Tapi untuk kedepannya, jika memang inflasi ini semakin mengalami penurunan, ini ECB akan siap untuk mengeluarkan stimulus lebih lanjut ya untuk mempertahankan perekonomiannya. ya Bu. Oke, bisa dilanjut Pak dengan teknikalnya bagaimana? Oke, sekarang kita akan masuk ke teknikal ya. Yang pertama itu dari Jepang. Baik. Ya. Ya, pergerakan Jepang seperti yang terlihat di monitor Anda ya. Saya batasi untuk range ya. Resisten itu ada di 103.745. Kemudian untuk supportnya ada di 100.76an. Nah, sedangkan apabila kita lihat terjadi breakout ya dari ke atas ya 103.745 ya, Ian mempunyai peluang untuk mencoba melakukan pelemahan kembali terhadap dolar ya, di mana level resisten berikutnya ada di area 105.41 ya, di mana itu merupakan level tertinggi dari bulan Desember ya tahun lalu ya. Tahun lalu itu untuk di yen, sedangkan apabila dia tidak berhasil break ke atas 103.745 ya, kemungkinan dia akan terjadi koreksi ya. Nah, koreksinya kalau saya lihat saya hanya membagi dua ya, antara 103.745 sampai 100.766 ya, yaitu ada di level 102.20 ya. Kemungkinan apabila yen ingin koreksi ya, akan terjadi koreksi ya. Level untuk koreksi kemungkinan di 102.20 ya. Sebagai istilahnya support terdekat ya pada chart time daily. Seperti itu. Nah, kemudian di pound sterling ya. Apabila kita lihat secara
daily, pound sterling cukup melakukan penguatan ya terhadap dolar ya dalam beberapa hari terakhir ya, terutama dalam sepekan terakhir ya. Namun tertahan di area Fibo 23.6 di 1.66867. Oke. Nah, kita lihat adanya bullish channel ya pada pound sterling itu membuat pound sterling bergerak rapih ya dalam channel bullishnya. Nah, apabila dia tetap melakukan penguatan ya, untuk target berikutnya saya lihat ada di area 1.68214 ya, itu merupakan level tertinggi di bulan Februari 2014. Nah, namun apabila terjadi breakout ke bawah bullish channel, okay, target pertama untuk dia koreksi adalah di 1.65361 ya, dengan maksimum koreksi yaitu di 1.64688 ya, itu merupakan level 61.8% pada Fibo ya. Akan fail apabila dia berhasil closing di bawah Fibo 76.4 di 1.63855 ya. Itu yang saya lihat pada pound sterling, masih sama dalam chart time daily. Okay. Nah, selanjutnya dari euro. Oke. Nah, dari euro masih terbentuk ascending triangle meskipun dia kembali masuk ke dalam area neckline-nya ya. Nah, setelah dia breakout ke atas 1.38175 di mana itu neckline ya, euro sempat mencoba ke 1.39657 ya, namun kembali koreksi ya. Nah, apabila saya tarik istilahnya dari Fibonacci ya, dari level terendah di bulan Januari ya, akhir Januari itu sampai ke bulan Maret ya, pertengahan bulan Maret. Nah, penurunan euro ya secara daily saya lihat tertahan di Fibo 50 ya, di 1.37219 ya. Dalam 3 hari terakhir euro mengalami kenaikan ya, kembali terpantul. Nah, apabila dia bisa istilahnya closing kembali di atas area neckline yaitu 1.38175, target untuk dia mencoba meraih ya untuk rebound kembali merupakan ke level tertingginya di 1.39657 ya, level tertinggi di bulan Maret gitu. Oke. Nah, apabila dia tidak berhasil menyentuh ke level tertinggi ya, terutama dia break dari istilahnya bottom trend line ya, atau ascending triangle yang bawahnya ya, apalagi closing di bawah level 76.4 1.35932 ya, itu euro kemungkinan fail untuk melakukan trend bullishnya ya. Kemungkinan akan berbalik menuju trend menjadi trend bearish ya, itu untuk di euro. Namun selama level ascending triangle yang bawah itu terjaga ya, saya melihat masih akan melakukan penguatan terhadap dolar ya, jadi trennya bullish ya, itu untuk di euro. Nah, selanjutnya di Aussie ya, kita tahu seperti yang telah kita bahas sebelumnya bahwa Aussie ya itu membentuk pola yang namanya inverse head and shoulder, di mana sudah terjadi breakout ke atas neckline ya. Nah, target pertama sudah tersentuh ya di 0.93090 ya dari Fibo expansion. Nah, dengan maksimum target 0.95683. Nah, sebenarnya target untuk apabila dia break neckline sebenarnya ke berapa? Nah, pertama sudah tersentuh. Nah, untuk target berikutnya ya, saya menarik istilahnya titik ya dari head ya naik ke neckline, kemudian saya hubungkan
Ya, saya tarik dengan garis yang sama ya, range-nya dengan garis yang sama. Garis ini. Ya. Kemudian sini. Ya. Saya melihat itu target untuk di Aussie ya, itu di 0.95200. Namun tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba menguji neckline kembali ya, sebelum akhirnya dia naik ya. Akan fail ya. Pola tersebut akan fail apabila dia break ke bawah head ya. Di area sini ya. Ini akan fail apabila euro kembali turun. Namun selama dia terjaga di atas neckline ya, Aussie saya melihat masih akan melakukan penguatan terhadap dolar. Oke, selanjutnya di Dow Jones ya. Dow Jones itu mencoba meraih ya ke level tertingginya di bulan Desember lalu ya, di 16.537 ya, kurang lebih di sana. Nah, dan saat ini sedang menuju ke area level tertinggi tersebut ya. Namun apabila terjadi koreksi, saya melihat ada support ya di area sekitar 16.328 ya. Kemudian support keduanya ada di 16.160-an atau 159 ya. Ini untuk di Dow Jones ya. Nah, saya lihat kalau misalkan di Dow Jones dengan pernyataan bahwa tidak akan menaikkan suku bunga dalam jangka waktu dekat, saya melihat Dow Jones ada kemungkinan dia bisa mencoba meraih level tertingginya ya. Namun apabila tidak istilahnya ketika dia naik dan tertahan di level 16.537 yang level tertinggi di bulan Desember ya, kemungkinan juga akan membentuk pola double top ya, dimana apabila pola double top tersebut confirm ya, tidak terjadi penembusan dan kembali turun ke bawah ya, itu Dow Jones akan kembali koreksi. Oke, itu untuk di Dow Jones ya. Selanjutnya Nikkei ya. Nikkei kemarin sempat suspend ya, tidak bisa ditransaksikan ya, itu dari sistem di sana. Namun secara teknikal saya melihat Nikkei masih tertahan ya di level 61.8% ya, yaitu di 14.894 ya, secara teknikal seperti itu. Nah, dengan tidak terjadinya apabila terjadi penembusan ya ke atas level 76.4% di 15.100 lah saya katakan ya, kurang lebih ya, maka Nikkei akan melanjutkan penguatannya ke level 15.425 ya, itu untuk di Nikkei. Nah, apabila dia tidak berhasil break ke atas ya, Nikkei akan kembali koreksi ya. Selanjutnya di Hang Seng. Oke, Hang Seng juga masih sama, cuma ini Hang Seng saya lihat sudah mendekati level untuk istilahnya fail ke bawah ya, sedang dalam bullish ya, bullish channel, bullish trend ya, dimana apabila dia berhasil break ke atas 22.500 dimana itu merupakan level 76.4 dari Fibonacci ya, saya melihat target terdekatnya untuk di Hang Seng yaitu 22.955 atau 23.000 ya, saya katakan 23.000. Namun jika Hang Seng tidak berhasil menembus ke area 100%-nya, dia akan kembali koreksi. Nah, untuk target selanjutnya apabila Hang Seng bisa meraih atau bahkan closing ya di atas 23.000 ya, level psikologis, target selanjutnya adalah di 23.385 ya, dengan target maksimum di 24.132 itu untuk di Hang Seng. Namun apabila masih hal yang sama, apabila tidak terjadi penembusan ke atas tersebut, Hang Seng akan kembali koreksi ya. Ya, dengan istilahnya level koreksi ya terdekat di Fibo 50% yaitu di 22.000 ya, itu untuk di Hang Seng.
Baik, sekarang kita masuk ke oil. Ya. Menarik, saya lihat di oil masih dalam trend bearish ya, terutama apabila kita lihat pada bentukan candlestick ya, pada bentukan candlestick di eh, model yang saya tunjuk di sini ya, ketika dia mencoba meraih level 61.8 ya, dia kembali turun dan closing di bawah level tersebut. Kemudian hari berikutnya juga sama ya, tidak berhasil closing di atas 61.8 yaitu di 120.20 ya. Dia melakukan pelemahan ya. Terlebih lagi kemarin ya, ini cukup terjadi koreksi cukup dalam ya pada oil. Nah, saya melihat untuk target pelanjutan ya, target pelanjutan apabila dia melanjutkan penurunan yang ada ya, dia akan mencoba ya, tentunya di level 0% di 97.35 ya. Itu untuk istilahnya target harian ya. Ya bisa dicapai dalam jangka menengah atau jangka panjang. Ya. Nah, apabila saya tarik garis trendline ya, bottom trendline ya, dengan melakukan penembusan ya ke bawah level tersebut ya, maka skenario bearish akan berlanjut. Itu untuk di oil. Okay. Nah, sekarang kita bahas untuk di XAUUSD atau gold ya. Oke, sudah nampak di screen. Nah, saya tarik secara jangka middle ya, middle sampai long term ya. Saya tarik Fibo dari level terendah 1180-an ya, 1180-an, kemudian ke level tertinggi di bulan Maret 2014 di 1391.97. Ya. Kini emas ya, sedang berada dalam level Fibo area 50 sampai 61.8 ya, di mana itu merupakan level untuk istilahnya kita beli ya. Kita lihat juga untuk RSI ya sudah berada di hampir mendekati level overbought ya, kita tinggal tunggu istilahnya dia closing di bawah 61.8 atau tidak ya, atau berhasil ke level 76.4 ya. Apabila dia tidak berhasil ke bawah level 76.4 di 1231 ya. Ya, rekomendasi tetap saya melakukan buy ya. Di mana support penting ya, support penting atau crucial support untuk tahun ini saya lihat masih ada di 1180 ya per troy ounce. Ya, selama level tersebut tidak pecah, saya melihat masih ada peluang untuk emas melakukan penguatan ya, terutama dengan ditahannya istilah dari berita Amerika Serikat sendiri, suku bunga dia tidak akan menaikkan dalam jangka waktu dekat ini ya. Jadi untuk gold overall saya melihat ada peluang di sini gitu. Selama tidak dia break ke bawah 76.4, kita masih bisa melakukan buy ya, tentunya dengan istilahnya melihat kekuatan dana masing-masing nasabah ya. Ya. Oke, untuk technical telah selesai saya bahas Bu. Kira-kira gimana? Ada pembahasan? Oke, sepertinya tidak ada tambahan sih Pak. Hanya mengulang saja kesimpulannya dari pembahasan tadi. Untuk masalah euro, pound sterling, kemudian Australian dollar, ini secara tren tadi seperti yang sudah dibahas secara teknikal, ini trennya masih bisa mengalami penguatan terhadap US dollar yang terjadi ya. Kemudian kalau untuk kita melihat dari segi saham, terutama untuk di Dow Jones, saham Amerika, ini juga masih mencoba untuk mengalami penembusan level tertinggi yang sebelumnya, yaitu 16.500. Ya, ini dengan asumsinya untuk kebijakan moneter yang diambil oleh The Fed, kalau dari komentar terakhir Janet Yellen, ya kemungkinannya juga untuk menaikkan level suku bunga Amerika ini juga tidak dalam jangka waktu dekat ya. Tapi perlu diperhatikan untuk masalah 16.500 jika tidak mengalami breakout,
ke atas, berarti pengertiannya breakoutnya, ada kemungkinan ini akan membentuk pola double top. Ya, perlu diperhatikan untuk rekan-rekan yang bertransaksi di indeks saham. Kemudian kalau untuk di komoditi, secara trennya untuk di oil ataupun untuk di emas, ini masih terkoreksi menjauhi level tertinggi di bulan Maret sebelumnya ya. Ya, tadi sudah diulas. Dan kemudian saya juga ingin mengingatkan untuk di hari ini, jam 3.30 ini ada berita dari pound sterling, construction PMI, dari yang tadinya 62,6 diforecastkan analis 63,1. Kemudian jam 7.15 PM ada data dari Amerika ADP non-farm employment change. Dari yang data sebelumnya 139 dirilis dicoba untuk forecast untuk analis ini adalah 192. Dan yang terakhir jam 9.30 untuk di hari ini ada data crude oil inventories dari 6,6 diforecastkan analis adalah 1,3. Ya, itu saja untuk data ekonomi, dan yang perlu diperhatikan untuk di pekan ini adalah di hari Kamis dan hari Jumat ya. Kamis ini ada pengumuman untuk ECB maupun trade balance dari Amerika, dan penutupan di hari Jumat ini ada data non-farm payroll ataupun unemployment rate dari Amerika. Yang kalau dilihat secara forecast para analis ini adalah mengalami bagus untuk di Amerikanya. Ya, oke. Demikian untuk ulasan market yang bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan untuk di hari ini. Informasi ini kami berikan hanya sifatnya sebagai informasi saja, bukan menjadi satu-satunya bahan pertimbangan untuk memasuki pasar. Ya, jika tidak dilengkapi dengan money management ataupun pembatasan risiko yang sudah dipersiapkan, dapat menjadi kerugian yang terjadi dalam Anda memasuki market. Ya, apapun yang terjadi akibat dari ketidakpastian transaksi yang Anda alami bukan menjadi tanggung jawab kami. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas.